Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi Jalan-Jalan. Saya akan mengajak Anda ke RSM, yaitu Rumah Singgah Maria, sambil kita menggali kekuatan dari firman Tuhan, khususnya di Matius bab 12 ayat 46 sampai 50, yaitu sebuah teks yang menceritakan tentang relasi Yesus dengan ibunya Maria. Kalau teks ini tidak dibaca secara hati-hati, bisa-bisa ada misunderstanding atau salah paham bahwa seolah-olah Tuhan Yesus menolak Maria, Tuhan Yesus tidak menghargai Maria, Tuhan Yesus tidak mengakui Maria sebagai ibunya. Mari saudara-saudara kita dalami teks ini sambil kita melihat-lihat gua Maria Melung. Jalannya ini menanjak. Kalau Anda ke sini, jangan lupa Anda harus siapin fisik, dengkul, tenaga, dan juga rohani. Di sini kita akan melihat bagaimana jalannya banyak tangga-tangga, memang sengaja dibuat sebagai sebuah tahapan-tahapan perkembangan rohani kita bersama Tuhan. Pertama-tama saya akan mengajak Anda untuk melihat Goa Kerahiman Ilahi. Letaknya ada di bawah tanah. Saya harus turun dulu, ini ada pintu gua di mana di dalamnya gelap. Yuk kita lihat-lihat di dalamnya apa ini. Oh, ternyata semuanya masih sangat alami. Oh, ternyata tempat ini adalah tempat doa, di mana setiap dari kita diajak untuk merasakan betapa Allah mengasihi kita melalui Yesus putranya, masuk dalam pengalaman dikasihi oleh Allah. Ini di bawahnya ini ternyata air. Kalau kita lihat tuh, di mana ada mata air di bawahnya, kita akan lihat sambil berdoa dalam keheningan kita dibantu oleh suara air yang mengalir. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi Jalan-Jalan sekali lagi. Kali ini sekarang saya sedang ada di Gua Maria yang bernama Rumah Singgah Maria di Desa Melung, Purwokerto. Silakan, yuk ikut saya yuk. Ini Gua Marianya ini masih asli. Ini asli, bukan bikinan. Sejauh mata memandang itu hijau, bagus, luar biasa, indah. Disinilah tempat orang untuk berziarah, menemukan jejak-jejak kasih Allah di dalam hidup mereka. Bagus bukan saudara-saudaraku yang terkasih? Nah, saudara-saudaraku, mari kita lihat Gua Marianya. Berbicara soal Maria, dalam salah satu kutipan kitab suci, kita bisa melihat pada suatu ketika Yesus sedang mengajar di dalam sebuah rumah. Kemudian orang berkata kepada Yesus, "Guru, ibu dan saudara-saudaramu datang untuk menjumpai engkau." Tetapi secara mengejutkan saudaraku, Tuhan Yesus berkata, "Siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku?" Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah di sini artinya Tuhan Yesus tidak menghormati Maria? Apakah artinya Tuhan Yesus tidak mengakui Maria sebagai ibunya? Demikian juga dengan saudara-saudari Yesus, yang apakah mereka juga tidak diakui oleh Yesus sebagai saudara-saudaranya? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, justru ketika kita lihat lebih dalam lagi teks Injilnya, justru yang terlihat adalah sesuatu yang kebalikannya. Yesus bukannya tidak menghormati Maria, Tuhan Yesus bukannya tidak mengakui Maria sebagai ibunya. Secara luar biasa, Tuhan Yesus dikatakan dia memandang orang-orang yang ada di sekelilingnya pada waktu itu. Di situ pasti ada laki-laki, perempuan, anak-anak, karena dikatakan Yesus sedang mengajar di sebuah rumah. Dengan luar biasa Tuhan Yesus berkata, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku." Justru pada waktu itu Tuhan Yesus membuka sebuah misteri yang belum ada sama sekali pada waktu itu,
yaitu Tuhan Yesus membuka tali persaudaraannya, relasi keluarganya dengan semua orang yang mengasihinya. Jadi buat Yesus bukan hanya ibu yang melahirkannya, ibu yang menyusuinya, ibu yang mendidiknya sejak kecil yang harus disebut sebagai ibu. Tetapi secara luar biasa Tuhan Yesus juga menjadikan para ibu yang setia pada firman Tuhan, mengikuti sabda Tuhan, kemudian juga mencoba menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Ibu-ibu ini juga bisa disebut sebagai ibunya Yesus. Demikian juga dengan bapak-bapak, orang-orang muda. Kita pun kalau kita setia, mencintai Tuhan, ikut jalan Tuhan kemanapun Tuhan membawa kita dalam segala lika-likunya. Di situ kita boleh berbangga karena kita bisa mengakui diri kita sebagai saudaranya Tuhan Yesus. Nah, teks ini saudara-saudaraku bisa melengkapi apa yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami. Tuhan Yesus menyapa Allah sebagai Bapa. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk menyapa Allah di surga dengan sapaan Bapa kami. Artinya saudara-saudara, kita memiliki Bapa yang sama. Disitulah kita bisa melihat bahwa kerajaan Allah seperti sebuah keluarga. Cinta, relasi, rela berkorban, saling berjuang, saling berkorban. Seperti yang kita temukan dalam hubungan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang baik, yang dijiwai oleh firman Tuhan. Seperti itulah saudara-saudara relasi kita dengan Allah. Seperti itu juga misteri kita dengan Allah. Sesuatu yang bisa dipahami sebetulnya. Bisa kita hidupi, bisa kita perjuangkan. Karena kita bisa merasakan betapa kita dikasihi oleh orang tua kita. Kita saling mengasihi antar saudara. Seperti itulah relasi kita dengan Tuhan Yesus. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, keluarga Kristiani harus mencerminkan kerajaan surga. Harus mencerminkan kasih. Harus ada pengampunan. Harus ada kebaikan yang mengalir setiap hari. Ada kata maaf, ada kata ampun, ada kata-kata yang saling support, saling menyemangati. Karena di situ keluarga adalah surga-surga kecil bagi kita manusia yang sedang berziarah menapaki perjalanan kita di dunia ini. Sampai nanti kita mengalami betul-betul keselamatan yang sejati di rumah Bapa. Saudara-saudara, inilah Taman Doa Rumah Singgah Maria, Desa Melung, Purwokerto. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini saya bersama Romo Handi Kris, seorang imam diosesan dari Kuskupan Purwokerto. Teman saya, ahli hukum gereja, waktu kuliah di Roma, kami sama-sama satu rumah. Romo Handi, apa kabar? Baik, sehat. Luar biasa, lama kita nggak jumpa ya. Lama tidak jumpa. Romo Handi ini yang mengelola Rumah Singgah Maria di Desa Melung, Baturaden di Kuskupan Purwokerto. Romo Handi, ini kalau penonton Bible Learning mau ke sini, itu paling bagus bulan apa, Romo? Karena ini Rumah Singgah Maria, tentu para peziarah menginginkan tempat doa melalui perantaraan Bunda Maria. Jadi kalau dalam gereja ada bulan Mei dan bulan Oktober, bulan Maria dan bulan Rosario, itu para peziarah itu datang ke sini. Tapi karena curah hujan yang lumayan tinggi, kalau pengen nyaman itu biasanya di bulan seperti ini, Juni, Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus, seperti saya sekarang ini. Saya pernah dengar cerita mama saya juga udah pernah ke sini. Ini jauh ya, dari pintu masuk itu naik. Nggak kayak nggak nyampe-nyampe. Tapi begitu lihat Gua Marianya bagus luar biasa. Semua lelah, jerih payah, keringat terbayar sudah. Nah, Romo Handi, biasanya di tempat ini diadakan apa kegiatan? Apakah ada novena, ada devosi? Apakah ada? Biar penonton Bible Learning juga tahu. Beberapa event itu biasanya perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi. Kalau tiap hari Minggu itu ada satu imam yang tinggal di sini selalu melayani pada pukul 10 pagi setiap hari Minggu. Itu pelayanan. Jika ada acara-acara tertentu dari keuskupan atau kelompok para peziarah tertentu mendaki retret, itu juga kami layani di sini.
Luar biasa. Nah, soal fasilitasnya Romo, tadi saya lihat ternyata bukan cuma Gua Maria saja. Ada gua di bawah itu ya. Gua Kerahiman Gua Kerahiman Ilahi itu alami ya. alami. Luar biasa, di bawahnya ada sumber air, Betul. tempat orang duduk, merenung, mencari jejak-jejak Tuhan. Lalu juga ada Bukit Golgota ya. Betul. Lalu di sana ada rumah-rumah retret kecil-kecil. Iya. Memang disediakan untuk umat datang ke sini, retret ke sini. Beberapa pondokan di sini memang disiapkan untuk melayani umat yang mereka berziarah dan bermalam. Tetapi juga komunitas-komunitas yang ingin meditasi, lalu ada retret khusus didampingi imam, mungkin membawa imam ke sini juga kita layani. Wah, luar biasa. Nah, kekasan apa dari Gua Maria di Rumah Singgah Maria ini? Kan kalau Sendang Sono ada kekasannya, kan ada pohon jati gitu ya. Posarang ada batu-batunya. Ambarawa ada Maria, patungnya tinggi sekali. Kalau tempat ini kekasannya apa? Tempat ini konsepnya adalah bahwa semua orang nanti dari berbagai tempat satu kerasan berdoa di sini bersama Maria. Jadi kita menggunakan salah satu moto yang kita kenal bahwa Maria itu perantara rahmat. Maka ya melalui Maria kita sampai berjumpa dengan Yesus. Maka konsep ini dibangun dari bawah mulai ke atas itu sampai dengan Gua Maria itu di tempat yang tertinggi sampai akhirnya nanti semoga menghantar doa-doa mereka itu melalui perantaran Maria sampai kepada Yesus. Nah, tapi kalau saya lihat tadi ya, sambil jalan, ada beberapa bagian yang belum selesai pembangunannya. Masih dalam proses. Nah, itu rencana selesai sampai kapan? Dan apakah ada kendalanya? Ya, memang pembangunan ini tahap demi tahap seiring dengan perjalanan waktu, pembiayaan, lalu donasi dari semua para peziarah atau mereka kolektor dalam perayaan Ekaristi, itu ada berapa kita kumpulkan lalu mulai kita bangun satu persatu. Jadi memang tidak satu dengan proyek besar lalu harus jadi begitu, tetapi betul-betul alamiah mengalir, para peziarah memberikan persembahan untuk Bunda Maria, lah itu yang kita gunakan. Ibu, bapak, saudara-saudara, sahabat Bible Learning, Romo Handi ini orang baik, teman saya dari dulu, orangnya rapi, suka bersih-bersih. Dulu waktu dapur kami di Roma itu beliau yang bersihin. Tanpa beliau ini kotor luar biasa. Maka saya percaya kalau Romo Handi mengelola tempat ini, dia akan mengelola dengan serius. Masih ada tahap-tahap perkembangan yang pasti membutuhkan biaya ya. Nah, kalau misalnya penonton Bible Learning mau nyumbang, misalnya memberi donasi, lewat apa Romo Handi? Donasi kalau para peziarah yang datang langsung tentu ada kotak donasi dan juga kolektor. Tetapi kalau yang dari jauh, kami menyediakan layanan lewat rekening atas nama Keuskupan Purwokerto. Penonton Bible Learning, Bible Learning besok gajian. Kira-kira bisa bantu nggak? Saya kasih silakan penonton Bible Learning yang memutuskan apakah donasi Bible Learning bisa kita bantu juga untuk proses penyelesaian pembangunan di tempat ini. Terima kasih Romo Handi sudah boleh mengajak saya ke tempat ini. Saudara-saudara, kalau Anda punya waktu, masih punya tenaga, jangan ragu-ragu datang ke sini, Gua Maria, Rumah Singgah Maria di Desa Melung, Batu Raden, Keuskupan Purwokerto. Salam, sampai jumpa di edisi Bible Learning Jalan-Jalan yang berikutnya.